kendaraan sehingga diharapkan bisa membantu sebagai apresiasi atas pengabdian mereka selama ini, sehingga kami izinkan digunakan untuk hal-hal yang terkait dengan tugas dan pelayanan publik. Jadi kalau tidak terkait dengan tugas, pelayanan publik, apalagi pelayanan pribadi, ya seharusnya tidak digunakan. Apalagi ya artinya kan itu salah tindakan itu, gitu loh. Itu salah. Nggak boleh mobil dinas itu untuk kepentingan dinas, titik. Tidak untuk kepentingan. Nggak usah ada mobil dinas, saya nggak usah bekas aja. Anda tahu nggak? Saya pakai mobil bekas. Kenapa? Halo, selamat datang kembali di channel Dani TV. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Dan apa kabar? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya mohon maaf lahir dan batin ya untuk semuanya. Lagi ramai banget. Wali izinkan semua ASN membawa mobil dinas ya. Larangan penggunaan mobil dinas untuk keperluan pribadi termasuk mudik kembali ditegaskan guna mencegah penyalahgunaan aset negara ya. Dan pemerintah menekankan bahwa kendaraan dinas hanya boleh digunakan untuk kepentingan tugas resmi ya, bukan aktivitas pribadi seperti pulang kampung ataupun kepentingan lainnya ya bersifat pribadi gitu kan. Karena pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat berujung pada sanksi disiplin ya, mulai dari teguran hingga pemecatan. Dan oleh karena itu, seluruh PNS diimbau untuk lebih bijak dalam memanfaatkan fasilitas negara, terutama saat momen mudik tiba ya. Berdasarkan peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara atau disebut PAN, kendaraan dinas hanya boleh digunakan untuk keperluan tugas kedinasan ya. Penggunaannya untuk mudik atau keperluan pribadi lainnya, termasuk pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi. Sanksinya mungkin bervariasi ya, mulai dari teguran atau teguran tertulis, penundaan kenaikan pangkat, hingga pemberhentian atau pencopotannya dengan tidak hormat. Namun beda cerita ya, Wali Kota Depok ini malah mengizinkan para ASN untuk memakai mobil dinas dengan alasan mengapresiasi atas bentuk pengabdian mereka terhadap pemerintah. Seperti apa, kita langsung cek videonya. Sebagai apresiasi atas pengabdian mereka selama ini, sehingga kami izinkan. Yang kedua, kepada Pak pimpinan teman-teman yang memang dipercaya pegang kendaraan dinas. Pertama, ya enggak semua mereka juga punya kendaraan dinas, kendaraan, sehingga diharapkan bisa membantu sebagai apresiasi atas pengabdian mereka selama ini, sehingga kami izinkan. Yang kedua, juga diharapkan akan bisa memudahkan mereka kembali ke Depok gitu ya, sehingga tidak terhambat masalah transportasi ya. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, kami tetap meminta bertanggung jawab terhadap kendaraan dinas. Saat ini udah berapa Pak yang dipakai mobil dinas? Mungkin udah ada yang pakai? Nah, prinsipnya kita mereka bertanggung jawab terhadap mobil dinas masing-masing lah gitu. Jadi nggak ada yang khusus, nggak sampai detail siapa yang bawa pulang, siapa itu belum sampai ke situ sih. Kita memang tidak seperti itu. Prinsipnya mau bawa pulang kampung atau tetap nggak dibawa kemana-mana ya, pertanggungjawaban terhadap mobil dinas melekat terhadap yang diamanahkan. Artinya kalau terjadi hal yang tidak diinginkan hilang, ya itu menjadi tanggung jawab mereka, sehingga harus mengembalikan kerugian negara kalau memang itu terjadi gitu. Mobil dinas itu aset negara, fasilitas negara yang semestinya digunakan untuk hal-hal yang terkait dengan tugas dan pelayanan publik. Jadi kalau tidak terkait dengan tugas, pelayanan publik, apalagi pelayanan pribadi, ya seharusnya tidak digunakan. Apalagi ada risiko kerusakan yang mungkin akan berdampak pada kerugian negara gitu ya. Ditegur, kami meminta kepada seluruh kepala daerah untuk memperhatikan hal ini, menjaga hal ini. Ini sudah aturan yang tidak berubah, Gitu. Akan ditegur nggak Kang? Ya, ada sanksi atau gimana Pak? Maksudnya sanksinya tentu disampaikan nanti oleh pembina kepegawaian masing-masing. Pak Gubernur nanti pasti akan memberikan sanksi. Ya. Ya, ini lebaran pertama saya ya, nggak sibuk. Biasanya kan lebarannya di alun-alun, Kian Santang, Purwakarta, atau di halaman rumah saya.
Artinya ini adalah lebaran yang pertama dilaksanakan bersama warga kota Bandung. Tetapi saya lihat tadi banyak yang dari Lampung, ada yang dari Kalimantan, ada yang sengaja dari Garut sholat Id di sini, ada yang dari Kerawang sholat Id di sini, ada yang dari Cianjur. Saya lihat hampir seluruh pelosok Jawa Barat banyak keluarganya yang datang ke sini untuk melaksanakan sholat Id. Saya pikir ini adalah hal yang sangat baik, dan yang paling utama adalah kenaikan membayar zakat fitrah, kenaikannya lebih dari 100%. Artinya itu menandakan kesadaran dan kemampuan orang untuk membayar zakat sudah semakin meningkat, dan kualitas ekonomi kita masih relatif sangat baik. Ini yang harus menjadi catatan penting, karena kalau kualitas ekonominya buruk, orang belum tentu juga bisa bayar zakat fitrah atau bakal bayar zakat yang lainnya. Ini kan menandakan. Kemudian berikutnya juga kegiatan malam takbiran dalam keadaan lancar, tidak ada peristiwa-peristiwa yang menonjol. Kemudian arus mudik terkelola dengan baik. Ini menandakan bahwa koordinasi lintas sektoral baik antar musbidah di Provinsi Jawa Barat, Forkopimda maupun juga pusat dengan daerah berjalan dengan efektif. Dan kesadaran warga, pengaruh media sosial itu kan tergantung kita mau digerakkan kemana. Karena hari ini sudah digerakkan ke arah sosial, kesadaran warga terhadap tanggung jawab lingkungan dan sosialnya sangat tinggi, termasuk juga himbauan saya terhadap perang terhadap premanisme, larangan minta THR, itu melahirkan kekhusuan dalam peristiwa kegiatan 1 Syawal ini. Saya mendapat laporan dari mulai desa, kelurahan, kabupaten kota di seluruh provinsi Jawa Barat. Mereka rata-rata menyampaikan, kami hari ini nggak pusing lagi, nggak banyak orang yang datang ke kantor minta THR, sudah relatif sangat sepi ya. Termasuk barangkali wartawan-wartawan yang orang menyebutnya wartawan bodrek, itu juga semakin menurun menjelang hari Lebaran ini. Mungkin mereka sudah pada sembuh sakit kepalanya. Pak, tadi ada esensi soal pemerintah harus bersama-sama. Iya, itu jelas kok. Kan gini loh. Ini ya saya sedikit lah punya pemahaman. Di era Rasulullah itu zakat digunakan itu kan membiayai kegiatan negara yang dikelola lewat baik dan mal. Yang esensi di dalamnya adalah membangun kesetaraan kaum duafa, kaum masakin agar setara dengan orang-orang kaya, termasuk membebaskan budak belian. Budak belian itu apa sih? Buruh yang dibayar dengan upah yang sangat rendah. Itu budak belian tuh. Jadi buruh yang dibayar dengan upah yang sangat rendah, tanpa jaminan kesehatan, tanpa jaminan kesejahteraan hari tuanya. Itu budak belian sebenarnya. Nggak boleh lagi di Indonesia ada, karena sudah ada undang-undang yang mengatur tentang perburuan hak-hak buruh. Nah, kemudian juga yang berikutnya adalah dari seluruh rangkaian itu akan menimbulkan rasa adil. Nah, di Indonesia ini kan pungutannya banyak banget, ada retribusi, ada pajak, dan kemudian sebagai umat Islam kita punya kewajiban yang mampu membayar zakat. Kemudian banyak orang melakukan infak sedekah. Nah, banyak banget, tapi kenapa sih belum sejahtera? Berarti kan ada pengelolaan keuangan yang belum optimal. Itu loh, makanya saya meneliti pengelolaan keuangan. Dan pemerintah Provinsi Jawa Barat itu kan memulai. Ini ada Pak Ketua, Wakil Ketua DPRD, bagaimana di Pergub pergeseran anggaran ini kita memulai itu membelanjakan, belanja pada hal yang bisa berkontribusi pada investasi sumber daya manusia, investasi infrastruktur, investasi fiskal. Kata-kata orang Sunda itu harus seret nenden. Artinya pemerintah itu harus pandai-pandai berinvestasi, baik investasi sumber daya manusia, investasi infrastruktur, dan investasi fiskal, sehingga ke depan kita memiliki kesiapan menghadapi badai apapun, termasuk juga badai ekonomi dunia. Saya selalu meyakini sih badai ekonomi dunia itu akan bisa dihadapi oleh orang Indonesia. Kenapa? Beda kita dengan negara lain. Kalau negara lain mereka hanya mengandalkan pada fiskal saja. Negara kita ini masih punya cukup sumber daya air, masih punya cukup sumber daya pertanian, kehutanan, perkebunan, masih cukup. Orang lain nggak punya itu, sehingga nggak boleh terlalu cemas. Tinggal melatih bagaimana masyarakat kita dari konsumtif jadi produktif gitu. Karena saya hanya bercerita dalam setiap hari. Ini saya berkomitmen 100% dana bagi hasil pajak adalah untuk jalan, tidak boleh untuk yang lain. Saya bikin surat 100% untuk jalan, 100% untuk jalan. Saya bikin kebijakan, saya umumkan, dan saya perlihatkan hari ini dalam pergeseran anggaran provinsi dari 600 miliar ke 2,4 triliun ini komitmen.
Dan saya memulai itu. Saya nggak perjalanan ke luar negeri. Perjalanan dinas saya potong setengahnya. Baju dinas saya nggak usah ada. Mobil dinas saya nggak usah, bekas saja. Anda tahu nggak? Saya pakai mobil bekas. Kenapa? Komitmen. Saya sudah berkomitmen hari ini. Rasa sakit itu harus dinikmati menjadi kebahagiaan. Kenapa? Karena saya menjadi gubernur. Karena menjadi gubernur, maka saya harus bersikap gubernur. Itu sikap konsistensi ini. Kalau dari situ lahir trust. Trustnya hari ini kan percaya. Ayo pulang ke Samsat. Nah, Anda tahu kolom komentar itu Samsat hari ini yang dulu orang marah terus, KTP lah, iyalah, ngambek, hari ini adalah pujian. Oke guys, seperti itu ya. Beberapa video menyampaikan dari Wali Kota Depok menyampaikan beliau mengizinkan ya para ASN yang menggunakan mobil dinas untuk mudik, dan disampaikan juga sama Gubernur Kang Deddy Mulyadi ya, apapun alasannya dan apapun itu titik ya, mobil dinas ya harus dipakai untuk dinas dan kepentingan dinas, bukan untuk kepentingan pribadi. Apalagi nanti ada kerusakan atau apapun ya harus bertanggung jawab juga ya. Mungkin ya bertanggung jawab pastinya ujung-ujungnya kan minta maaf gitu kan. Dan akhirnya Kang Deddy Mulyadi sini sudah menegur Wali Kota Depok ya untuk tidak membuat statement seperti itu lagi ya, agar tidak membuka ruang ke kebijakan-kebijakan lainnya. Oke guys, apa tanggapan kalian tentang Wali Kota Depok? Tulis di kolom komentar dan nantikan video selanjutnya di next reaction. Bye bye.